Wil, lagi pada ngapain nih? Hai juga Wilis. Kita hanya duduk-duduk aja sambil ngobrol kok Wil. Ikut sini. Kalian tahu nggak sih apa itu mengenai keterampilan dasar mengajar? Nggak tahu emang keterampilan dasar mengajar itu apa? Jadi keterampilan dasar mengajar itu adalah Keterampilan dasar mengajar salah satu kuncinya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Nah, kompetensi tadi mengikat menjadi suatu kesatuan yang utuh yang dapat dilakukan secara real dalam pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan dasar yang kompleks yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Oh, jadi begitu pengertiannya. iya seperti itu. Kalau cara menguasai keterampilan dasar mengajar itu bagaimana ya? Kalau caranya itu Jadi gini, cara menguasai keterampilan dasar mengajar antara lain adalah Cara menguasai keterampilan dasar mengajar yaitu perlu mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, memahami hakikat, prinsip, dan komponen dari keterampilan dasar mengajar, seperti membaca, mendiskusikan jenis-jenis keterampilannya, terus mengenal komponen-komponen keterampilan mengajar. Yang kedua, penerapan keterampilan dalam bentuk pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro ini pembelajaran yang biasanya ukurannya diperkecil, dapat dilakukan dalam bentuk sebenarnya menggunakan siswa atau dapat menggunakan teman sendiri sebagai siswa. Yang ketiga, penerapan keterampilan dalam praktek mengajar. Setelah melakukan mikro, selanjutnya dalam praktek mengajar yang sesungguhnya atau sebenarnya, dibimbing oleh guru senior atau guru pamang, atau dibantu oleh calon guru lain yang sebagai pengamat. terus untuk yang macam-macam dari keterampilan dasar mengajar itu seperti apa? Macam-macam keterampilan dasar mengajar yaitu ada Macam-macam keterampilan dasar mengajar yaitu yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Tujuannya untuk membangkitkan motivasi dan perhatian dari siswa, membuat siswa memahami batas tugasnya, membantu siswa memahami hubungan berbagai materi yang disajikan, membantu siswa mengetahui tingkat keberhasilannya. Nah, untuk membuka pembelajaran, komponennya yaitu seperti menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental, memotivasi siswa, menyampaikan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan cakupan materi berupa pokok-pokok materi. Untuk menutup pembelajaran, komponennya yaitu meninjau kembali seperti merangkum atau membuat ringkasan, mengadakan evaluasi penguasaan siswa, memberikan tindak lanjut seperti pekerjaan rumah atau merancang sesuatu. Selanjutnya, keterampilan bertanya. Keterampilan ini untuk meminta respon siswa baik berupa pengetahuan, pendapat, ataupun sekedar mengembalikan konsentrasi siswa saat KBM berlangsung. Nah, kemampuan ini mendorong kemampuan berpikir dari siswa, bertujuan untuk menimbulkan rasa ingin tahu dari peserta didik, merangsang fungsi berpikir, mengembangkan keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian siswa, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswanya. Yang ketiga yaitu keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan ini adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Manfaatnya bagi siswa itu untuk meningkatkan perhatian siswa dalam belajar, membangkitkan dan memelihara perilaku, menumbuhkan rasa percaya diri. Penguatan ini dapat berbentuk verbal. Verbal itu seperti kata-kata atau kalimat pujian, dan nonverbal, yaitu berupa gerak mendekati, mimik atau gerakan badan atau sentuhan yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik, seperti itu. Selanjutnya, yang keempat yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi yaitu variasi dalam kegiatan belajar mengajarnya.
perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasinya dapat berupa dalam gaya mengajarnya seperti suara, memusatkan perhatian, gerakan badan atau mimik, terus mengubah posisi. Nah, variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajarannya. Dan variasi pola interaksi dan kegiatan dapat berbentuk klasikal atau kelompok atau perorangan. Yang kelima, keterampilan menjelaskan. Keterampilan ini merupakan yang utama dari semua keterampilan, yaitu mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis, sehingga materi dapat mudah untuk dipahami dari siswa. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membimbing siswa memahami berbagai konsep, membimbing siswa menjawab pertanyaan, melibatkan siswa untuk berpikir, mendapatkan balikan mengenai pemahaman siswa, menolong siswa menghayati berbagai proses penalaran. Komponennya yaitu pertama, merencanakan penjelasan, mencakup isi pokok yang dipilih dan disusun, dan selanjutnya menyajikan penjelasan yang mencakup kejelasan dari bahasa yang jelas, berbicaranya, mendefinisikan istilahnya, berhenti sejenak. Nah, seperti itu. Selanjutnya penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan dan bagian-bagian yang penting, balikan tentang penjelasan yang disajikan atau mengajukan pertanyaan. Diskusi kelompok kecil. Diskusi ini ciri-cirinya yaitu melibatkan 3-9 orang peserta berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, mempunyai tujuan yang dicapai dengan kerjasama, berlangsung menurut proses yang sistematis, memungkinkan siswa untuk berbagi informasi, meningkatkan pemahaman, meningkatkan keterlibatan, mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi, membina kerjasama. Komponen keterampilan yang perlu dimiliki pemimpin itu memusatkan perhatian, memperjelas masalah atau sumbangan pendapat, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan partisipasi siswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, memancing pendapat, meminta pendapat siswa, jika terjadi jalan buntu, menutup diskusi, merangkum hasil diskusi, memberikan gambaran tindak lanjutnya. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan ini dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna menciptakan proses pembelajaran yang serasi dan efektif. Nah, tujuannya yaitu mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu dalam berperilaku sesuai dengan tata tertib dan juga menyadari kebutuhan dari siswa, memberikan respon yang efektif terhadap perilaku siswa. Komponennya yaitu menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan atau individual. Di dalam kelas, orang guru mungkin terkadang menghadapi kelompok kecil yang banyak, terkadang juga secara individual. Nah, komponen dari keterampilan ini yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasikannya, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, keterampilan merencanakan serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam pelaksanaannya, keterampilan ini harus memperhatikan beberapa prinsip penggunaan, seperti variasi pengorganisasiannya. Tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok ataupun individual. Informasi umum sebaiknya disampaikan secara klasikal. Pembelajaran kelompok kecil yang efektif selalu diakhiri dengan rangkuman, pemantapan, kesepakatan, laporan. Dan guru perlu mengenal siswa secara individual agar dapat mengatur kondisi belajar. Dalam kegiatan belajar individual, siswa dapat bekerja secara bebas, jadi menentukan bahan yang sudah disiapkan secara bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini bagaimana kabar kalian semua? Nah, sebelum memulai, kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, Ibu ingin absen.
coba kalian lihat di samping kalian, teman kalian ada yang tidak masuk? Jika ada, beritahu ibu ya. Nah, sebelum mulai, ayo kita berdiri untuk menambah semangat. Ada yang tahu tepuk semangat itu seperti apa? Yuk kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, pembelajaran pada kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Nah, pembelajaran pada kali ini kita akan membahas Asmaul Husna, yaitu bertujuan untuk kita mengetahui Asmaul Husna itu apa saja, maknanya, buktinya, dan juga hikmahnya. Nah, langsung saja yuk kita mulai pembelajaran pada hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu sudah menyiapkan media yang bernama Es Krim Asmaul Husna. Jadi, pada kesempatan pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai Asmaul Husna Al-Basir, Asmaul Husna Al-Adil, dan Asmaul Husna Al-Azim. Sesuai dengan keterangannya, yaitu warna biru untuk makna, warna kuning untuk bukti, dan warna pink untuk hikmah. Oke, langsung saja untuk Asmaul Husna Al-Basir. Itu memiliki arti bahwa Allah itu maha melihat segalanya. Dibuktikan dengan saat kita membatalkan puasa. Itu yang tahu kan hanya kita sendiri, tapi Allah itu mengetahui kalau kita membatalkan puasa. Hikmah dari Al-Basir itu adalah kita itu harus senantiasa berlaku baik karena Allah selalu melihat dan mengawasi perbuatan kita. Kemudian untuk Asmaul Husna Al-Adil, artinya yaitu Allah itu maha adil dalam memperlakukan hamba dan makhluknya. Buktinya Allah itu tidak akan memberikan Allah itu akan memberikan balasan yang adil kepada seluruh makhluknya di akhirat nanti, sesuai dengan amal dan perbuatannya masing-masing di dunia. Kemudian hikmah dari Al-Adil itu adalah menjadikan manusia senantiasa berbuat adil kepada Allah, dirinya, dan seluruh makhluk ciptaannya. Kemudian yang terakhir adalah Asmaul Husna Al-Azim. Ini memiliki makna yaitu Allah Maha Agung, Maha Perkasa, dan lebih hebat dari apapun di alam semesta ini. Buktinya Allah itu menciptakan mata air dan surga dengan mudah. Nah, hikmah dari Al-Azim itu adalah menjadikan keimanan kita itu bertambah kuat kepada Allah, menjadi pribadi yang agung atau baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari penjelasan tadi, apakah perlu ada yang ditanyakan? Nah, dari kesimpulan tadi, makna dari Al-Basir adalah Allah dapat melihat segalanya. Lalu, Al-Adil adalah Allah Maha Adil. Yang selanjutnya, Al-Azim, Allah Maha Agung. Jika sudah paham, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.